mari kita buka hati kita bersama. Bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk menemukan cahaya dari setiap ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan. Karena bisa jadi di balik luka karena dikhianati, lalu benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengajarkan kita makna sejati dari kesetiaan dan keikhlasan? Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, gimana kabarnya, sehat? Bu, saya mau tanya, pernah nggak di dalam rumah tangganya diuji? Pernah diuji dengan kesulitan ekonomi? Pernah diuji dengan anak? Pernah diuji dengan suami? Bapak-bapaknya bilang, kelewatan. Baik, hari ini kita akan bahas tentang rumah tangga ya. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Baik, dan untuk itu kita akan membahas tema, judulnya adalah pasangan, mau nyebutnya nggak enak nih. Pasangan selingkuh, takdir atau cerminan diri. Nah, untuk membahas tema ini sudah hadir guru kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Azhari Nasution, yang insya Allah untuk kajian pertama akan membahas surah An-Nur ayat 23 hingga ke 26. Untuk itu kami persilakan. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja mandi di kolam, Cakep. siang-siang makan nanas. Cakep. Ibu-ibu yang ikhlas jawab salam, mudah-mudahan utangnya lunas. Amin. Alhamdulillah. Gede banget aminnya ya. Tukang nyicil semua kayaknya nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah, Ustadz David Khalid, mudah-mudahan sehat walafiat semua kita. Mudah-mudahan dalam lindungan dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita bakal pengen belajar satu hal, tetapi dengan kita belajar bukan untuk dilakukan tapi untuk dijauhi. Itu poinnya. Yang kedua, ada satu riwayat. Tadi Mas David ngebuka satu kesadaran kita. Pernah nggak rumah tangga ibu-ibu diuji? Pernah. Jadi memang ibadah, salah satu ibadah yang paling banyak ujiannya adalah pernikahan. Tidak ada ibadah yang tidak diuji. Kita sholat baru takbir, pikiran kita udah mikirin cicilan, mikirin jemuran, mikirin belum check out. Sama, pernikahan juga ibadah, dia diuji. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan iblis, siapa bu? Iblis. Siapa bu? Iblis. Setiap hari
mengadakan muktamar. Yang hadir pengikut-pengikut iblis. Mereka baris satu-satu dan iblis bertanya, apa yang kamu lakukan hari ini untuk menyesatkan anak manusia? Yang satu jawab pengikutnya, saya udah berhasil menggoda mereka melakukan begini. Yang satu maju, kalau saya udah berhasil ngegoda manusia begitu. Yang satu maju lagi, kalau saya berhasil ngegoda manusia begini dan begitu. Semua jawaban pengikut iblis, apa kata iblis? Masona'ta syai'a. Apa arti masona'ta syai'a? B aja. Itu mah biasa aja. Kagak ada prestasi yang wah gitu loh. Ada nggak godaan lain yang kalian berhasil merusak anak Adam? Satu orang maju paling belakang, dia bilang, wahai iblis, raja, saya berhasil memisahkan dua pasang suami istri terikat dengan komitmen yang halal, lalu kemudian berpisah, cerai. Itu saya yang buat. Apa jawaban iblis mendengar pengakuan prajuritnya? Kata iblis, nikma anta, nikma anta, nikma anta. 3 kali iblis ngejempolin, kamu baru prajuritku, kamu baru prajuritku, kamu baru pengikutku. Ibu-ibu, Bu, apa pelajaran dari riwayat ini? Salah satu pelajarannya adalah prestasi yang paling prestisius dari iblis adalah membuat suami istri pisah. Assalamualaikum. Masih hidup nggak nih? Masih. Jadi kalau kita mau macem-macem mikirin riwayat ini nih. Oh iya ya, jangan-jangan gue udah ketempelan nih sama iblis. Karena iblis punya target biar hubungan kita rusak. Rumah tangga kita Di antara yang membuat rumah tangga kita rusak adalah perselingkuhan. Takhbib. Ibu-ibu, Bu, dosanya gede. Nabi mengatakan laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha. Bukan umatku orang yang merusak hubungan seorang perempuan dengan suaminya. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang menggoda bini orang, merusak hubungan rumah tangga orang, kata Nabi laisa minna, dia bukan umatku. Tidak ada kecaman yang paling dikecam kecuali jika Nabi mengatakan kamu bukan umatku. Cuk, ngeri kan tuh? Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman kita. Tetapi Bu, jangan lupa ada yang gak kalah gedenya dari dosa selingkuh. Apa itu? Menuduh orang berselingkuh. Halo, Assalamualaikum. Ada yang juga gedenya sama selingkuh. Apa itu? Menuduh wanita baik-baik, muslimah, mukminah, qanitah berselingkuh. Mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur, "Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun azim." Orang yang melemparkan tuduhan fitnah kepada wanita yang baik, wanita mukmin, wanita yang taat tapi dituduh selingkuh, orang yang menuduh itu dilaknat sama Allah. Maka dalam fikih ada namanya had qadzaf. Orang yang menuduh wanita baik-baik berselingkuh dicambuk 80 kali. Bu, hati-hati. Emang negara kita tidak mempraktekkan tradisi hukum ini. Tetapi jangan sampai kita sembarang nuduh orang. Jangan karena tidak ada hukum cambuk, lalu ketika ngelihat berita gosip, dia kan selingkuh itu sama lakinya, sama orang lain. Dia kan nyelingkuhin pasangan. Hati-hati, bisa kena had qadzaf. Tidak di dunia tapi di akhirat. Ibu-ibu, Bu, mohon maaf nih Pak, saya nyenggol ibu-ibu mulu. Soalnya dia kalau kagak disenggol buka majelis sendiri. Yauma tashhadu alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Nanti di akhirat
lidah, tangan, kaki, semuanya bersaksi di hadapan Allah, bakal ketahuan siapa yang salah, yang menuduh atau yang dituduh. Yauma idzi yuwaffihimullah dinahumul haq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Allah balas semuanya. Dan jangan lupa ditutup dengan ayat 26, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibat lit tayyibin wat tayyibun lit tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratur rizqun karim. Sebenarnya kan begini cerita ayatnya. Dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan ekspedisi satu perang, pulang ke Madinah karena perjalanan jauh, istirahat. Sayyidah Aisyah ditandu di atas onta, lalu kemudian ketika beristirahat, Sayyidah Aisyah tanpa konfirmasi istri Nabi keluar dari pertanduan. Ternyata ada kalung atau anting beliau yang jatuh. Beliau nyari sendiri, kenapa tidak mau ngasih tahu? Takut merepotkan Nabi. Ini istri yang solehah. Lalu kemudian dicari ketemu. Tetapi ketinggalan rombongan. Begitu mau balik, ternyata rombongan udah berangkat, termasuk Rasulullah SAW. Lalu kemudian bertemu dengan seorang laki-laki sahabat Nabi yang soleh, namanya Safwan bin Mu'attal. Beliaulah yang menolong Sayyidah Aisyah, membawa Sayyidah Aisyah kembali ke Madinah. Ada orang dengki, Ubay bin Salul, tokoh munafik, pemimpin Khazraj. Dia ngelihat ada momen yang kagak baik. Sayyidah Aisyah ditemenin Safwan bin Mu'attal. Padahal Safwan orang soleh, Sayyidah Aisyah orang soleha. Enggak ngapa-ngapain. Cuman ditunjukin jalan buat sampai Madinah. Lalu Ubay bin Salul ngendusin berita kalau Sayyidah Aisyah istri Nabi selingkuh. Ya Rab, lihat apa pelajaran dari ayat ini. Nabi orang soleh, istri beliau soleha, pun rumah tangganya diuji. Apalagi kita. Bu, Assalamualaikum. Makanya ayat tadi mengecam orang yang menuduh Sayyidah Aisyah. Apa kata ayat itu? Perempuan yang keji dapat laki-laki yang keji. Perempuan yang baik dapat laki-laki yang baik. Begitu. Itu buat apa? Mengecam. Kamu tidak layak menuduh Sayyidah Aisyah selingkuh. Karena Sayyidah Aisyah orang yang baik mesti dapat suami yang baik, namanya Rasulullah. Dan kamu yang menuduh adalah orang yang keji. Kamulah orang yang mestinya dapat pasangan yang keji. Pertanyaannya bapak-bapak, ibu-ibu. Mari ya, kita bertanya. Sudah seperti apa kita menjaga rumah tangga kita? Ya, ada dua hal. Jangan sampai berselingkuh dan jangan sampai menuduh orang selingkuh. Ya. Ada namanya qadzaf, dicambuk 80 kali. Dan Masya Allah tabarakallah, Sayyidah Aisyah 30 hari nunggu wahyu untuk membela. Akhirnya turun wahyu, kemudian mengklarifikasi berita itu. Ya, memperbaiki nama Sayyidah Aisyah dan mengatakan Sayyidah Aisyah tidak bersalah. Bukti bahwa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang soleha. Artinya semua rumah tangga kita diuji. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan hubungan, ada yang diuji sama mertua. Bu, ada yang diuji sama mantu, ada yang diuji sama tetangga. Semuanya diuji. Mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, rumah tangga itu pasti diuji. Tinggal jenisnya macam-macam. Ya, ayat tadi ngingetin kita. Pertama, bahwa rumah tangga pasti diuji, tapi buat kita ya yang mendapatkan ujian, ada orang yang demen sama suami kita, ya Bu, pernah ada yang kayak gitu ada? Ada ya. Tapi juga nggak boleh nuduh perempuan baik-baik selingkuh, betul apa betul? Apalagi ngerumpi, ngegosip, datang tetangga baru, ketahuan nih, mobil gonta-ganti, laki nggak pernah kelihatan. Nah ini pasti nih, nah hati-hati. Baik, siapa yang mau nanya angkat tangan, silakan. Iya Ibu, boleh.
nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Setiawati dari Majelis Taklim Riyadhul Jannah Mushola Al-Ikhlas. Ya. Kami ingin bertanya, Ustadz. Silahkan Bu. Jika tadi sempat mendengar, jika laki-laki baik itu untuk perempuan baik, Ya. tapi mengapa masih mendengar perselingkuhan, dan kita sering mendengar, melihat medsos perselingkuhan begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin maksudnya ibu tuh ada laki-lakinya baik tapi perempuannya ketahuan selingkuh. Atau mungkin kebalikannya, ada istrinya baik tapi suaminya yang selingkuh sama bini orang. Nah itu jadi gimana? Silakan Mas Kiai. Pertanyaannya padat, singkat, rumit. Saya kalau tahu begini saya nggak datang. Kata Al-Quran, al-khabithat lil khabithin, wat tayyibat lit tayyibin. Perempuan yang keji dapat laki yang keji, perempuan yang baik dapat laki yang baik. Faktanya di masyarakat ada yang baik tapi pasangannya kagak baik. Bagaimana ini Ustadz? Satu, ayat tadi menggunakan huruf alif lam di awal kata. Al-khabithat lil khabithin, wal khabithun lil khabithat, wat tayyibat lit tayyibin. Menggunakan alif lam. Secara kaidah bahasa ibu-ibu, huruf alif lam itu banyak fungsinya. Salah satu fungsi alif lam itu adalah lil ahdi al khas, menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan semua orang tetapi kondisional. Ada lagi alif lam yang maknanya umum, contohnya wal asri innal insana, semua manusia berpotensi rugi. Innal insan, al insan menggunakan alif lam. Pertanyaannya, siapa manusia rugi yang dimaksud di ayat itu? Semuanya. Namanya al-jinsiyah lil istighraqiyah. Semua manusia berpotensi rugi kecuali yang beriman, amal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Itu. Tapi di ayat ini alif lam digunakan Al-Quran bukan untuk semua orang. Tetapi lil ahdi al-khas. Untuk orang tertentu dengan kondisi tertentu. Artinya tidak semua orang yang baik dapat pasangan yang baik. Belum tentu. Tergantung situasi dan kondisi. Mungkin dia baik tetapi dapat yang tidak baik. Tetapi Al-Quran mengungkap ini kira-kira aghlab. Aghlab itu adalah biasanya orang yang baik dapat yang baik. Kalau dia baik, maka dia ketemu jodohnya di circle yang baik. Cara kenalannya baik, akhirnya baik. Tetapi orang yang buruk dapat circle jodohnya buruk, jadinya buruk. Biasanya. Tapi kan banyak juga ada orang tadinya kagak baik, ketemu di circle yang kagak baik. Setelah nikah yang satu udah hijrah, yang satu tetap kagak baik. Akhirnya baik ketemu biasanya. Karena itu ada kaidah likulli syai'in istithna. Segala sesuatu ada pengecualian. Termasuk dalam konteks ayat ini. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Pak. Jelas? Pak. Pak. Bapaknya ngambek gak mau jawab. Pak tenang, saya wakilin. Ustadz, saya mau tanya sama Ustadz. Kalau tadi menuduh perempuan baik-baik itu nggak boleh. Nah sekarang kalau menuduh suami baik-baik dituduh selingkuh, padahal suaminya nggak selingkuh, tapi nanti jawabnya. Ya, jangan kemana-mana. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.